for this? Are you down for this? If you're in the mood, we can take it to the moon. Just like a movie scene, table for two. No need to be. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Heningsi dengan NIM 2224100008. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tanggung jawab sosial. Tanggung jawab sosial adalah konsep yang mengharuskan individu, organisasi, dan perusahaan untuk bertanggung jawab secara moral dan etik terhadap dampak sosial dan lingkungan yang dihasilkan oleh kegiatan mereka. Dalam era yang semakin terhubung dan berkesinambungan, tanggung jawab sosial menjadi semakin penting bagi organisasi untuk membangun kepercayaan, memperkuat merek, dan menciptakan dampak positif pada masyarakat dan lingkungan. Yang berikutnya yaitu mengenai pemangku kepentingan bagi tanggung jawab sosial dan perusahaan. Yang pertama yaitu kepada konsumen. Bisnis yang bertanggung jawab pada konsumennya dengan menjaga kejujuran dan keterbukaannya. Mereka juga mencoba menetapkan harga yang wajar, garansi, memenuhi komitmen, dan menjaga kualitas produk yang mereka jual. Yang kedua yaitu karyawan. Mereka bertanggung jawab sosial dalam kesepakatan mereka dengan mempekerjakan karyawan dengan wajar, membuat karyawan menjadi bagian dari tim, dan menghargai martabat dan kebutuhan manusiawinya. Yang berikutnya yaitu investor. Untuk menjaga tanggung jawab sosial terhadap investor, manajer harus mengikuti prosedur akuntansi yang benar, menyediakan informasi yang tepat pada pemegang saham mengenai kinerja keuangan, dan mengelola organisasi untuk melindungi hak pemegang saham dan investasi. Yang berikutnya yaitu pemasok. Hubungan dengan pemasok harus dikelola dengan baik. Banyak perusahaan yang kini menyadari pentingnya saling menjaga hubungan dengan para pemasok untuk melanjutkan kontrak pembelian dengan negosiasi harga dan jadwal. Yang berikutnya yaitu komunitas lokal. Hampir semua bisnis mencoba bertanggung jawab terhadap komunitas lokalnya. Mereka makin berkontribusi dalam program lokal seperti bakti sosial, beasiswa, serta pengobatan gratis. Berikutnya yaitu konsep tanggung jawab sosial. Yang pertama yaitu kewajiban moral. Fungsinya untuk meraih keberhasilan secara komersil dengan tetap memperhatikan etika. Yang kedua yaitu keberlanjutan. Berfungsi untuk memenuhi kebutuhan di masa depan. Yang berikutnya yaitu izin operasi. Berfungsi untuk membangun citra baik untuk mendapatkan persetujuan dari para pemangku kepentingan. Yang berikutnya yaitu reputasi. Berfungsi untuk menaikkan brand dan reputasi di mana konsumen, investor, dan karyawannya. Yang berikutnya yaitu mengenai pengelolaan tanggung jawab sosial. Yang pertama yaitu strategi reaktif atau reactive social responsibility strategy. Bisnis yang melakukan strategi reaktif dalam tanggung jawab sosial cenderung menolak atau menghindarkan diri dari tanggung jawab sosial. Yang kedua yaitu strategi defensif atau defensive social responsibility strategy. Dalam tanggung jawab sosial dilakukan oleh perusahaan terkait dengan penggunaan pendekatan legal atau jalur hukum untuk menghindarkan diri atau menolak tanggung jawab sosial. Yang ketiga yaitu strategi akomodatif atau accommodative social responsibility strategy, yaitu tanggung jawab sosial yang dijalankan perusahaan dikarenakan adanya tuntutan dari masyarakat dan lingkungan sekitar akan hal tersebut. Yang keempat yaitu strategi proaktif atau proactive social responsibility strategy, yaitu bagian dari tanggung jawab untuk memuaskan stakeholders. Jika stakeholder terpuaskan, maka citra positif perusahaan akan diterima oleh masyarakat dan pelanggan justru akan berpotensi untuk bertambah gitu. Yang berikutnya yaitu mengenai manfaat tanggung jawab sosial. Yang pertama yaitu bagi masyarakat. Ada beberapa kepentingan beberapa masyarakat yang diperhatikan oleh perusahaan. Yang berikutnya yaitu manfaat bagi perusahaan. Citra positif dari masyarakat akan kehadiran perusahaan di lingkungannya. Yang ketiga yaitu bagi pemerintah sebagai penetap peraturan main dalam hubungan masyarakat dengan dunia bisnis. Dan berikutnya yaitu tujuan tanggung jawab sosial.
Yang pertama yaitu memberikan kontribusi terhadap pengembangan lingkungan dan masyarakat sekitar. Yang kedua, menjaring sumber daya manusia yang berkualitas dan potensial, mengurangi resiko korupsi dan kerugian. Yang keempat yaitu membedakan perusahaan dengan pesaing atau kompetitor. Yang kelima yaitu menjalin hubungan yang baik dengan masyarakat luar perusahaan. Yang keenam, menjalin hubungan baik dengan para pemegang kepentingan di luar perusahaan. Halo, saya Jessi Nazila. Di sini saya akan menjelaskan mengenai konsep dasar etika manajemen. Etika berasal dari bahasa Yunani, yaitu ethos yang berarti tempat tinggal, padang rumput, kandang, kebiasaan, adat, watak, sikap, dan cara berpikir. Bentuk jamaknya adalah ta, eta, yang berarti adat istiadat. Dalam hal ini, kata etika sama pengertiannya dengan moral. Moral berasal dari kata Latin mos atau mores yang berarti adat istiadat, kebiasaan, kelakuan, watak, tabiat, akhlak, dan cara hidup. Etika manajemen adalah standar kelayakan pengelolaan organisasi yang memenuhi kriteria etika. Etika berperan penting membangun reputasi yang baik bagi perusahaan. Perusahaan yang berkomitmen pada etika bisnis yang tinggi cenderung mendapatkan kepercayaan pelanggan, mitra bisnis, dan masyarakat secara umum. Etika dalam manajemen mengacu pada penerapan prinsip etika dalam konteks pengelolaan organisasi atau perusahaan. Ini mencakup pemahaman dan penerapan nilai-nilai moral, standar perilaku, dan pertimbangan etika dalam pengambilan keputusan dan tindakan yang dilakukan oleh manajer dan pimpinan organisasi. Etika dalam manajemen menyoroti tanggung jawab moral pemimpin terhadap karyawan, pemangku kepentingan, dan masyarakat secara umum. Di dalam etika bisnis mencakup 5 prinsip. Yang pertama adalah prinsip otonomi, yang kedua prinsip kejujuran, yang ketiga prinsip keadilan, dan yang keempat adalah prinsip saling menguntungkan, yang kelima prinsip integrasi moral. Teori etika. Dalam buku ini, Dr. Sigit juga menjelaskan beberapa teori etika beserta beberapa sub lainnya. Ia mengutip teori etika deontologi yang berasal dari kata Yunani deon, yang berarti kewajiban. Karena itu etika deontologi ini menekankan kewajiban manusia untuk bertindak secara baik. Dalam etika teologi ada 2 teori, yaitu yang pertama egoisme etis. Inti pandangan egoisme adalah bahwa tindakan dari setiap orang pada dasarnya bertujuan untuk mengejar pribadi dan memajukan diri sendiri. Hal ini sering terjadi terutama di bidang politik. Banyak dari mereka yang mementingkan tujuan egoisme etis ini. Yang kedua, utilitarianisme. Berasal dari bahasa Latin utilis yang berarti bermanfaat. Menurut teori ini, suatu perbuatan adalah baik jika membawa manfaat, tapi manfaat itu harus menyangkut bukan saja 1-2 orang, melainkan masyarakat sebagai keseluruhan. Maka, sebaiknya di dunia politik tadi mereka menggunakan teori utilitarisme ini sebagai tujuan utama mereka. Beberapa aspek penting dari etika manajemen melibatkan yang pertama, integritas, menekankan pentingnya kejujuran, keadilan, dan konsistensi dalam perilaku manajerial. Pemimpin yang etis diharapkan mempraktikkan nilai-nilai tersebut dan menjadi contoh yang baik bagi karyawan. Yang kedua adalah keadilan organisasional. Memastikan bahwa kebijakan, prosedur, dan praktik organisasi adil bagi semua karyawan. Ini melibatkan distribusi sumber daya dan peluang dengan merata secara menghindari diskriminasi. Yang ketiga, tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR. Menekankan pada tanggung jawab organisasi terhadap dampaknya terhadap masyarakat, lingkungan, dan ekonomi perusahaan. Perusahaan diharapkan berkontribusi positif pada masyarakat di sekitarnya. Yang keempat adalah keterbukaan dan transparansi. Memastikan bahwa informasi dan keputusan manajerial disampaikan secara terbuka,
kepada semua pihak terkait. Keterbukaan mendukung akuntabilitas dan kepercayaan. Yang kelima adalah keputusan berdasarkan pertimbangan yang etis. Menyertakan pertimbangan etika dalam pengambilan keputusan manajerial. Ini mencakup pertimbangan terhadap dampak sosial, moral, dan lingkungan dari keputusan tersebut. Yang keenam adalah pengembangan karyawan. Memberikan perhatian pada pengembangan karyawan, termasuk pelatihan, pembinaan, dan promosi berdasarkan kinerja kompetensi. Yang ketujuh adalah kepemimpinan etis. Menekankan peran pemimpin dalam memberikan contoh perilaku etis, membangun budaya organisasi yang etis, dan memotivasi bawahan untuk bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip etika. Yang ke-8, pematuh terhadap hukum dan standar etika. Menjamin bahwa organisasi mematuhi semua hukum yang berlaku dan mengikuti standar etika industri atau profesi yang relevan. Yang ke-9, pertanggungjawaban pribadi. Menunjukkan tanggung jawab pribadi atas keputusan dan tindakan yang diambil. Ini mencakup belajar dari kesalahan dan melakukan perbaikan jika diperlukan. Yang ke-10 yaitu evaluasi dan perbaikan berkelanjutan. Melakukan evaluasi berkala terhadap kebijakan dan praktik etika organisasi secara berkomitmen untuk terus memperbaiki sistem. Penjelasan mengenai 5 prinsip etika bisnis yang sudah saya jelaskan di awal tadi. Prinsip otonomi. Kemampuan seseorang bertindak berdasarkan kesadaran dirinya sendiri tanpa pengaruh dari pihak lain. Maka harapannya setiap pemilik bisnis akan mampu melakukan apa saja yang diinginkan demi perkembangan bisnisnya tanpa adanya intervensi dari pihak lain. Meskipun bisnis tersebut dibangun oleh 2 orang atau lebih, mereka tetap memiliki hak untuk berpendapat mengenai kemajuan bisnis. Yang kedua adalah prinsip kejujuran. Sifat terbuka dan memenuhi syarat bisnis. Sifat kejujuran ini harus ditanamkan dan berlaku pada partner bisnis, investor maupun konsumen. Yang ketiga adalah prinsip keadilan. Wajib mampu bersikap sama secara objektif, rasional, dan dapat mempertanggungjawabkan. Misalnya, dalam bisnis kuliner, salah satu pemilik aktif dalam jual beli setiap hari sedangkan pemilik lainnya sebagai penyokong dana saja, ia tidak ikut dalam proses jual beli, maka keadilan presentasi hasil itu harus disesuaikan. Yang keempat adalah prinsip saling menguntungkan. Tidak ada pihak yang dirugikan dalam bisnis. Jangan sampai sebuah bisnis dibuat dengan tidak mendapatkan keuntungan, apalagi tidak saling menguntungkan satu sama lain. Yang kelima, prinsip integrasi moral. Memenuhi standar moralitas, dengan kata lain profesi ataupun melindungi kewajiban kerja diri sendiri masyarakat umum. Prinsip-prinsip tersebut penting bagi sebuah perusahaan yang melakukan usaha sesuai etika bisnis. Jika salah satu prinsip tidak terpenuhi, maka akan mengindikasikan adanya pelanggaran etika bisnis. And I'm down for this.